Ya, hari ini kita belajar SKI. Tapi sebelum kita masuk pelajaran kita, hendaknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Ya, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang nggak datang atau ada yang sakit hari ini? Oh, semuanya datang. Ya, langsung saja kita masuk ke materi kita. Hari ini kita belajar SKI yang judulnya Peradaban Arab Sebelum Kedatangan Islam. Ya, Ibu mau menjelaskan dulu gimana peradaban Arab sebelum kedatangan Islam atau gimana bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Ibu mau menyebutkannya dulu, kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu ada 5. Yang pertama, sebelum mengenal Islam, orang Arab itu suka menyembah berhala, Hubal, Lata, Uzzah, Manah. Lalu kemudian bangsa Arab ini pandai dan pecinta syair. Lalu kemudian suka minuman khamar dan bermabuk-mabukan. Sebelum mengenal agama Islam, orang Arab itu suka meminum khamar, suka bermabuk-mabukan. Lalu ada dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dahulu orang Arab sangat tidak menyukai ketika para istrinya melahirkan anak perempuan. Ketika ketahuan melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan itu atau bayi perempuan yang baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Lalu yang terakhir, suka berkelahi dan perang antar kabilah. Orang Arab ini sangat suka berperang. Ya, sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab ini tidak mengenal sistem yang namanya pemerintahan. Makanya mereka sering berkelahi. Makanya sering berkelahi antar kabilah. Masing-masing dari kabilah mereka itu mempunyai pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh syekh. Saya akan melanjutkan materi dari Ibu Anissa Hairani Sitorus. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Baidah. Yang kedua, Arab Aribah. Yang ketiga, Arab Musta'ribah. Yang pertama, Arab Baidah. Apa itu Arab Aribah? Arab Aribah yaitu merupakan nenek moyang bangsa Arab yang jejak sejarahnya telah hilang di telan zaman. Dan yang kedua, Arab Aribah. Apa itu Arab Aribah? Arab Aribah yaitu mereka yang merupakan keturunan Sabah. Nama aslinya adalah Abdus Syams bin Yasjub bin Yarib bin Khotan. Dinamai Sabah karena ia gemar berperang melawan musuh. Dan yang ketiga, Arab Mustaribah, campuran, yaitu mayoritas orang Arab asli Badui maupun Arab luar Hadhari yang berdomisili di tengah Jazirah Arab. Selanjutnya kita masuk ke politik Arab. Sebelum datangnya Islam, ada 3 politik besar yang mempengaruhi politik Arab. Yang pertama, Kekaisaran Nasrani Bizantium, yang kedua, Kekaisaran Persia, dan yang ketiga, dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Selanjutnya, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan Rabiul Awal yang mana sekaligus menjadi penanda waktu beliau melakukan hijrah dan wafat. Nabi Muhammad lahir pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau tepatnya pada 571 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika Rasulullah berusia 25 tahun, sementara Khadijah sudah memasuki kepala 4, yaitu usia 40 tahun. Pernikahan keduanya berlangsung ketika Rasulullah SAW belum menjadi nabi. Khadijah mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu Rasulullah SAW. Akan menjadi istri satu-satunya yang tidak dimandu oleh nabi hingga akhir hayatnya. Dari pasangan keduanya dikarunia 7 orang anak. Yang pertama bernama Qasim bin Muhammad, yang kedua bernama Zainab binti Muhammad, yang ketiga bernama Ruqayyah binti Muhammad, yang keempat Ummu Kulsum bin Muhammad, yang kelima Fatimah Az-Zahrah bin Muhammad, yang keenam Abdullah bin Muhammad, dan yang terakhir bernama Ibrahim bin Muhammad. Berarti anak Nabi berjumlah 7 orang, perempuannya 4 dan laki-lakinya ada 3. Nabi Muhammad sudah dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai seseorang yang jujur, terpercaya, dan terpuji dengan segala tingkah lakunya yang mulia. Mereka menjuluki Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad
mengutus dengan membawa agama Islam. Fase kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau mengasingkan diri ke Gua Hira. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun ketika usianya memasuki 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu pertama datang, tertutuplah wahyu selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian, Malaikat Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu kedua, maka Nabi sudah wajib menyampaikan dakwah. Kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam kepemimpinannya memiliki 4 sifat yang harus dicontoh. Yang pertama, amanah, artinya dapat dipercaya. Dan yang kedua, tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, fatonah, cerdas dan bijaksana. Dan yang keempat, sidik, jujur dan benar. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin sampai di sini saja. Minggu depan Ibu akan memberi kuis kepada kalian semua ya anak-anak. Baiklah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.